Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riani Sulaka Brody dari jurusan BKO angkatan 2019. Offering A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang endurance atau daya tahan. Secara umum, endurance atau daya tahan memiliki arti kemampuan kondisi tubuh untuk melakukan kerja atau kegiatan dalam waktu tertentu. Sedangkan jika ditinjau ke dalam dunia olahraga, endurance dapat diartikan sebagai kemampuan peralatan organ tubuh atlet untuk melawan kelelahan selama berlangsungnya aktivitas kerja atau aktivitas latihan. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi daya tahan tubuh seseorang. Yang pertama yaitu faktor keturunan. Faktor keturunan berpengaruh terhadap kapasitas jantung, perut, postur tubuh, sel darah, obesitas, dan serat atas. Level kemampuan fisik seseorang dipengaruhi oleh gen yang ada di dalam tubuh. Sifat genetik yang ada di dalam tubuh seseorang akan berpengaruh terhadap kemampuan tubuh seperti speed, kelentukan, keseimbangan tubuh, dan kemampuan lainnya. Faktor yang kedua yaitu usia. Usia dapat mempengaruhi hampir semua komponen kebugaran jasmani. Pada usia anak-anak hingga sekitar 20 tahunan, daya tahan meningkat dan mencapai maksimal pada usia 20-30 tahun. Dan daya tahan akan berangsur-angsur menurun saat usia kita semakin bertambah. Yang ketiga yaitu faktor jenis kelamin. Faktor ini terjadi pada kekuatan otot. Perbedaan kekuatan otot pada pria dan wanita disebabkan oleh ukuran atau porsi di dalam tubuh. Nilai perbedaan tidak semuanya sama pada kelompok otot, tapi umumnya perbedaan kekuatan mutlak antara pria dan wanita terlihat jelas pada otot-otot bagian atas. Yang keempat yaitu faktor aktivitas fisik atau latihan fisik. Faktor ini juga bisa dipakai untuk meningkatkan endurance. Latihan fisik dapat meningkatkan efisiensi tubuh dan sebagai hasil akhir yaitu peningkatan endurance. Yang kelima yaitu faktor gizi. Gizi sangat erat hubungannya dengan kesegaran jasmani ataupun kondisi fisik kita. Gizi merupakan sumber strategi tubuh, terutama menggunakan lemak dan karbohidrat. Fungsi gizi bagi tubuh yaitu sebagai sumber energi, bahan pembangun dan bahan pengatur, karena untuk dapat melakukan tugas sehari-hari dengan baik diperlukan adanya energi sebagai penggerak. Dapat dikatakan bahwa untuk mendapatkan kesegaran jasmani diperlukan gizi. Sebaliknya, keberadaan gizi mampu meningkatkan kesegaran jasmani. Untuk meningkatkan daya tahan atau endurance ini kita perlu melakukan latihan-latihan untuk meningkatkan endurance. Nah, latihan-latihan tersebut juga memiliki prinsip. Di antaranya yaitu yang pertama, prinsip kekhususan. Latihan bertujuan untuk mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan harus bersifat khusus, yaitu khusus mengembangkan kemampuan tubuh sesuai dengan tuntutan dalam cabang olahraga yang akan dikembangkan. Kekhususan dalam hal ini adalah spesifik terhadap sistem energi utama, spesifik terhadap kelompok otot yang dilatih, pola gerakan, sudut sendi, dan jenis kontraksi. Menurut Bompa, bahwa ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam prinsip kekhususan itu. Yang pertama yaitu melakukan latihan-latihan khusus sesuai dengan karakteristik cabang olahraga, dan yang kedua melakukan latihan untuk mengembangkan kemampuan biomotorik khusus dalam meningkatkan kemampuan biomotorik khusus dalam olahraga. Yang kedua yaitu prinsip beban lebih. Prinsip beban lebih adalah prinsip
yang menekankan pada pembebanan latihan yang lebih berat. Pemberian beban dimaksud agar tubuh beradaptasi dengan beban yang diberikan tersebut. Jika itu sudah terjadi, maka beban harus ditambah sedikit demi sedikit untuk meningkatkan kemungkinan perkembangan kemampuan tubuh. Yang ketiga yaitu prinsip beban bertambah. prinsip beban bertambah. Beban latihan adalah jumlah, intensitas, durasi, dan frekuensi dari suatu aktivitas yang harus dijalani oleh atlet dalam jangka waktu tertentu untuk meningkatkan kemampuan fungsional dari sistem organ tubuh yang agar mampu beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi sesuai dengan tujuan latihan. Peningkatan pemberian beban hendaknya dilakukan secara progresif dan bertahap. Yang keempat yaitu prinsip individualitas. Pada prinsipnya, masing-masing individu berbeda satu dengan yang lain. Dalam latihan, setiap individu juga berbeda kemampuannya. Manfaat latihan akan lebih berarti jika program latihan tersebut direncanakan dan dilaksanakan berdasarkan karakteristik dan kondisi individu atlet. Yang kelima yaitu prinsip reversibilitas. Kemampuan fisik yang dimiliki seseorang tidak menetap, tetapi dapat berubah sesuai dengan aktivitas yang dilakukan. Keaktifan seseorang melakukan latihan atau kegiatan fisik dapat meningkatkan kemampuan fisik. Sebaliknya, ketidakaktifan atau tanpa latihan akan menimbulkan kemunduran fisik. Selanjutnya kita akan mengetahui latihan-latihan yang dapat meningkatkan endurance. Latihan yang pertama yaitu lari. Pertama adalah olahraga. Lari adalah satu olahraga yang banyak menguras energi. Ketika kita melakukan gerakan lari, maka jantung dan otot tubuh kita otomatis akan bergerak secara bersamaan. Nah, kita dapat melakukan latihan lari ini dengan kecepatan yang sedang dan bisa kita lakukan minimal 2 kali dalam 1 minggu. Yang kedua yaitu skipping. Jika kita senang malas keluar atau malas berenang, maka skipping atau jumping dapat menjadi pilihan alternatif bagi kita yang suka di rumah. Skipping adalah latihan yang memanfaatkan alat skipping, disebut juga skipper. Nah, kita bisa melakukan olahraga skipping ini dengan 20 lompatan dalam 6 kali set setiap harinya. Yang ketiga yaitu bersepeda. Bersepeda tentu juga dapat meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh. Tentunya stamina yang meningkat akan dapat kita peroleh jika bersepeda dengan jarak yang cukup jauh sebesar 8 hingga 15 km per harinya. Yang ketiga yaitu long slow distance run. Long slow distance run sendiri adalah berlari dengan kecepatan yang sedang dan pastikan tubuh kita dapat membakar lemak dengan optimal, mengurangi risiko cedera dan dapat mengurangi rasa lelah. Long slow distance run juga dapat meningkatkan kerja jantung kita dan juga membuat jantung kita kuat. Yang keempat yaitu naik turun tangga. Nah, latihan ini sangat sederhana dan bisa kita lakukan sehari-hari di rumah. Jika kita melakukan aktivitas ini secara rutin, maka stamina atau daya tahan tubuh kita juga akan semakin meningkat. Yang kelima yaitu angkat beban. Masih banyak orang
masih memiliki pikiran bahwa olahraga angkat beban ini adalah olahraga yang dikhususkan bagi atlet angkat besi atau pegulat. Namun nyatanya olahraga angkat beban juga bermanfaat bagi setiap orang yang melakukannya. Angkat beban, latihan angkat beban ini tidak hanya meningkatkan kekuatan otot, tapi juga dapat meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh. Jika otot tubuh kita terlatih karena olahraga yang kontinu, maka dapat membuat orang tidak akan mudah lelah dan letih ketika melakukan aktivitas atau bekerja. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan jika kita ingin meningkatkan latihan fisik, meningkatkan daya tahan dengan cepat, maka kita harus melakukan latihan-latihan tersebut dengan teratur dan berangsur-angsur. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.